bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran yang mutlak. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, di mana apa? Isi sumpahnya itu adalah innaka laminal mursalin, sungguh engkau adalah betul-betul termasuk orang-orang yang diutus. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus ya dari kalangan ya bangsa Arab, ya kan. Laqad kana apa dalam Al-Qur'an Allah mengatakan surat At-Taubah. Bukan yang ini satu lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum. Min anfusikum di situ. Rasul dari ya diri kalian. Jadi maksudnya dari jenis kalian. Bismillahi masyaallah la yasrifu khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa beli kurma. Apa ya? Lupa. Kita kumpul di Villa Surya Jaya. Apa ya? Berkah deh, berkah ya. Mengaji Yasin penuh cinta. Kira-kira gitu ya, Pak Bu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga bisa hadir di majelis ini. Ini pernah ngaji Yasin di sini, Pak? Pernah ya? Sekali ya? Pernah sekali, Pak? 2 kali kan 2 kali. Oh, Bapak Ustaz nggak datang diganti sama Ustaz apa? Oh iya. Ya, Ustaz nggak hadir itu. Iya. Waktu ujung hujan nggak salah. Ustaz Randar ya diganti ya. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan dan qudwah hasanah buat kita semua, sehingga bisa mengaji, kita bisa mengisi hari-hari dengan kebaikan. Itu adalah buah dari kita mencontoh Nabi atau ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dilahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu manusia ini akan berada dalam kesesatan. Manusia akan berada terus di dalam kejahiliahan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Yasin ini, litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Agar kau beri peringatan kepada kaum yang belum pernah diberi peringatan sebelumnya, ya, oleh para nabi maupun rasul. Siapa itu? Ya orang-orang Arab yang hidup di Jazirah Arab pada waktu itu. Walaupun Nabi SAW diutus kepada seluruh umat manusia, karena keistimewaan Nabi adalah diutus kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadabburi surat Yasin, kita akan dapati pertama, paling tidak dari sisi akidah, ya. Pertama adalah bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran yang mutlak. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, di mana apa? Isi sumpahnya itu adalah innaka laminal mursalin, sungguh engkau adalah betul-betul termasuk orang-orang yang diutus. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ya dari kalangan ya bangsa Arab, ya kan. Laqad kana apa dalam Al-Qur'an Allah mengatakan surat At-Taubah.
bukan yang ini satu lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Min anfusikum di situ. Rasul dari ya diri kalian. Jadi maksudnya dari jenis kalian. Orang Arab ya manusia, tapi tentu beliau memang manusia tapi bukan manusia biasa. Basyarun la kal basyar, ya kan? Kemanusiawiannya ya memang manusiawi, makan minum sama dengan kita. Ya, Nabi itu makan, minum. Kemudian apa? Ya buang air, buang hajat. Nabi juga ke pasar, belanja, berdagang, ya. Nah, itu supaya apa? Ya supaya kita bisa mengambil contoh. Nah, kalau nabinya dari malaikat, kira-kira bisa mencontoh atau enggak? Tidak bisa. Maka nabi itu diutus ya dari kalangan diri kalian sendiri. Ya, ya seperti kita. Makan, minum, pergi ke pasar. Supaya kita bisa mencontoh. Dan tidak ada alasan untuk tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ya dari seperti kalian, seperti kita di manusia. Kita bisa mencontoh kehidupan sehari-hari bagaimana berinteraksi dengan istri, dengan anak, dengan tetangga. Nah, sehingga apa? Role model yang kita yang harus kita ambil itu ada pada diri Rasulullah SAW secara sempurna dari A sampai Z. Secara sempurna dari A sampai Z. Dan Nabi SAW itu jelas nasabnya terutama bagi orang Arab yang ketika Nabi SAW menyampaikan risalah kepada mereka pertama kali, ya, Nabi itu diketahui asal usulnya. Jadi tidak ada ujug-ujug misalnya, ya kayak Ustadz datang di satu kampung terus nggak ada yang kenal misalnya begitu ya. Enggak. Nabi itu diutus ya. Itu orang-orang di sekitarnya tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan asal usulnya nasabnya tuh tahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya kata beliau, la akhruj ya kuntu ma kharajtu, atau dalam hadis disebutkan kama qala sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikah walam akhruj min sifah min ladun ya Adam ila walid atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dilahirkan dari apa? Dari hasil pernikahan. Bukan dari perzinahan. Ya, bahkan kalau ditelusuri kata Nabi dari sejak Nabi Adam sampai kepada orang tuaku ya. Itu Nabi tidak ada itu buyutnya, kakeknya, buyutnya dan seterusnya itu yang dilahirkan dari hubungan zina, tidak ada. Semuanya dari hasil pernikahan. Ya. Dari sejak Nabi Adam. Jadi kalau ditelusuri terus sampai kepada Nabi SAW itu kakek buyut Nabi tidak ada yang dilahirkan dari hubungan zina. Jadi artinya apa? Nasabnya Nabi itu paling suci. Ya. Nasabnya Nabi Muhammad SAW itu paling suci. Ya, paling jelas. Sehingga tentu ini salah satu kelebihan. Ya. Min anfusikum, dari diri kalian. Jadi bukan dari malaikat. Nabi Muhammad bukanlah malaikat. Nabi Muhammad itu adalah manusia. Ya, manusia yang melakukan aktivitas kemanusiaan seperti kita, seperti manusia. Ya. Bashar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pertama tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak. Maka ya tidak ada jalan bagi umat ya di akhir zaman ini untuk membenarkan risalah beliau, dan bahwa risalah beliau itu adalah risalah terakhir. Tidak ada risalah lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengakui misalnya ada nabi selain Nabi Muhammad, ya apa saja itu, banyak kan nabi itu. Di zaman Nabi aja atau sepeninggal Nabi aja kan ada tuh nabi palsu. Ada yang terkenal kan Musailamah al-Kadzdzab ya. Dan di Indonesia juga ada udah beberapa nabi, ya kan?
Tapi belakangan belum ada nabi lagi nih. Dulu tahun berapa itu? 2000-an ya. Masih banyak tuh, ada tukang roti ngaku nabi. Ya kan? Dulu siapa namanya tuh? Ada yang gila apa Lia Eden apa gitu. Nah, terus ada lagi di Indonesia nih lumayan banyak nih. Kalau yang banyak pengikutnya sampai sekarang itu yang Mirza Ghulam Ahmad ya. Yang Ahmadiyah itu. Mirza Ghulam Ahmad yang dari India, nah itu pengikutnya masih banyak. Nah, itu nabi. Ya, maksudnya ngaku nabi. Ya, tapi tentu tidak dibenarkan itu ya, karena juga difatwakan aliran itu adalah sesat. Karena masih mengakui adanya nabi selain Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mengakui atau mengimani bahwa tidak ada nabi ya selain tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir, itu bagian dari iman ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bagian dari iman ahlu sunnah wal jamaah. Jadi perlu terus dipegang erat itu Bapak Ibu. Ya, perlu dipegang erat. Rasul terakhir ya, khatamil anbiya, jelas kan. Ya, jelas hadisnya, ayatnya juga jelas. Khatamil anbiya war rusuli, khatamil mursalin, wa khataman nabiyyin, itu dalam Al-Qur'an. Wa khataman an-nabiyyin, penutup para nabi. Penutup para nabi. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutusnya kepada kaumnya masing-masing. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, Pak. Jadi tidak terbatas hanya orang-orang Quraisy saja, tidak. Hanya orang-orang Arab saja, di Jazirah Arab saja, tidak. Tapi dakwah Nabi itu, risalah Nabi itu untuk seluruh umat manusia. Bahkan seluruh makhluk. Jin pun, ya kan, jin itu juga kan berhak mendapatkan risalah atau ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin itu apa? Mendengarkan itu Al-Qur'an. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Kalau yang muslim, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ini ada yang muslim, kata para jin ya. Di antara kami ada yang muslim. Wa minnal qasitun, di antara kami juga ada yang kufur, orang-orang kafir. Ya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Ya, ada orang-orang yang kafir ya tidak beriman, ya, mereka juga dimasukkan ke neraka jahanam. Ya, ke neraka jahanam. Loh, apakah jin itu bisa terbakar? Kan tercipta dari api gitu. Gimana, Pak? Jawabannya gimana kira-kira? Hah? Api dibakar pakai api. Nah, ya. Nah itu tuh api neraka itu warnanya apa, Pak? Warnanya? Wah, hitam. Ada yang kuning, apa lagi? Biru. Biru mah api kompor gas itu ya. Jadi api neraka itu kan 70 kali lipat panasnya dari api yang ada di bumi. Karena itu berproses ya selama ya jutaan tahun. Ya, jutaan tahun. Jadi pertama warnanya merah, terus berubah menjadi biru, berubah menjadi hitam, berubah menjadi putih. Nah, gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, nanti coba lihat lagi apa namanya riwayat yang menjelaskan tentang itu. Jadi intinya adalah tentu karena dia berproses lama ya, maka apa namanya ya tentu bukan seperti api biasa. Ya, dia bisa ya membakar apa saja, naudzubillah min dzalik. Itu diceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hadis tentang syafaat, bahwa semua umat Nabi itu nanti akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah termasuk Abu Talib, ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mendapatkan syafaatnya Nabi, tapi syafaatnya itu tentu tidak bisa menyelamatkan Abu Talib. Karena apa? Karena Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan
tidak beriman. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Dalam keadaan apa? Tidak beriman. Jadi apa? Syafaat yang bisa ya disebutkan paling tidak bisa meringankan siksa api neraka yang apa namanya ditimpakan kepada beliau adalah beliau nanti di neraka itu ya, Abu Thalib itu paman Nabi, di neraka itu di pinggirannya ya, dan di pinggirannya saja ya, itu kaki baru menginjakkan itu otak sudah mendidih. Na'udzubillahi. Itu di pinggirannya Pak. Jadi ya jangan pengen, maksudnya di pinggirannya juga ya kan, atau apa namanya ya jangan, intinya jangan masuk neraka. Ya kita harus masuk surga Pak. Ya. Nah apa kita bisa? Ya harus bisa. Dan kita harus husnudzon sama Allah bahwa kita masuk surga. Yang diajari oleh Nabi kan kunci surga. Yang dikasih tahu apa? Kunci surga. Emang Nabi ngajarin kunci neraka? Kunci surga apa Pak? Miftahul Jannah itu apa? Miftahul Jannah ada soal ada lagunya Bu. Hafal nggak Bu? Majlis Ta'lim. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Itu lagunya ibu-ibu tuh Majlis Ta'lim Bu. Saya aja tuh lagu terngiang-ngiang ya waktu saya kecil itu. Karena rumah saya dekat Majelis Ta'lim ibu-ibu, dekat masjid. Jadi dari kecil itu terngiang-ngiang aja lagu salawatan. Kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Nah, itu yang dikasih tahu oleh Nabi adalah kunci surga. Ya karena Nabi ngasih taunya kunci surga, ya harusnya kita pegang gitu. Nabi tidak pernah ngajari kunci neraka. Nah Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa terus minta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surganya ya. Jangan mampir ke neraka ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penduduk surga, langsung masuk surga, tidak mampir dulu ke neraka. Jangan pengen mampir Pak ya, walaupun misal ujungnya masuk surga, karena nanti semua umat Nabi itu masuk surga. Ada yang memang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu. Selama nanti di dadanya itu ada apa? Ada iman ya. Ada iman, ada kalimat la ilaha illallah dalam dadanya ya. Seburuk apapun dia di dunia, ya kan? Itu nanti dimasukkan ke surga. Tapi memang mampir dulu ke neraka. Nauzubillahi. Iya. Ya, jangan mau jadi nggak apa-apa lah, saya nanti mampir dulu aja ke neraka, pengen tahu. Nah, jangan. Ya, maksudnya ya siksa api neraka itu ya bukan main-main, Pak. Ya. Bukan main-main. Jadi mengerikan gitu ya. Kalau kita baca ayat-ayat tentang neraka, hadis tentang neraka, itu mengerikan, Pak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita harus masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Nah, kita masuk surga itu ya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya diberikan kepada kita. Nah, rahmat itu tentu tidak ujug-ujug didapatkan. Ya kan? Tentu tidak ujug-ujug didapatkan. Dan memang semua orang termasuk Nabi Muhammad SAW juga sama. Ya, bukan karena amalnya. Ya. Wala anta ya Rasulullah. Jadi apa namanya? Kata Nabi, la yunjiyanna ahadukum ya. Apa namanya? Amaluhu. Ya. La yunjiyanna ahadakum amaluhu. Jadi tidak ada seorang di antara kalian itu diselamatkan karena amalnya.
Wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya, tidakkah engkau wahai Rasulullah? Wala ana, kata Nabi, aku juga tidak. Ya, illa an yataghammadani Allahu birahmah, kecuali Allah menyelimutiku dengan rahmatnya. Jadi Nabi pun masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena ya nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita, Bapak Ibu, ya. Itu tidak terhingga. Jadi tidak bisa dibandingkan atau tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, misalnya sholat semalam 1000 rakaat sekalipun, itu tidak bisa menggantikan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat misalnya tiap malam 1000 rakaat. Ada yang sanggup itu 1000 rakaat. Ya. Gempor, ya. Orang taraweh aja udah kelenger. Ya kan? 11 juga saya ya sedang lah ya, berapa menit itu kira-kira. Nah, gimana yang tarawehnya itu dari habis Isya ya sampai jam 3, gimana kira-kira? Nah, tarawehnya Nabi itu dulu panjang, ya kan? Jadi awalnya dikumpulin itu para sahabat taraweh bareng-bareng, tapi nggak pada kuat ngikutin Nabi. Ya udah masing-masing aja tarawehnya, ya kan? Di zaman Umar bin Khattab dikumpulkan lagi tarawehnya berjamaah, ya, mungkin lebih pendek, dan itu lebih pendek tentunya dari tarawehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap lebih pendeknya juga, ya panjang, nggak kayak kita lah tarawehnya. Nah, 1000 rakaat itu ya ada sebuah riwayat, sebuah hadis menyebutkan julusuka fi talabil ilmi khairun min alfi rakaat. Jadi duduknya kamu di majelis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Nah, jadi supaya kita bisa menandingi Pak orang-orang yang rajin ibadah atau rajin sholat sampai 1000 rakaat, ya kita duduk di majelis ilmu, insya Allah pahalanya sama dengan atau lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya Al-Qur'an, wal Qur'anul Hakim. Al-Qur'an ini mukjizat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Qur'an ini menjadi mukjizat paling agung. Ya, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itu tidak diturunkannya itu kan tidak sekaligus kepada Nabi, itu sesuai dengan kejadian yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selama berapa tahun? Ya, kurang lebih 23 tahun. Ya. Nah, keistimewaannya Al-Quran dibanding dengan kitab yang lain itu, kalau kitab yang lain itu diturunkan kepada para nabi, misalnya Injil, Zabur, Taurat, itu diturunkannya itu langsung kepada Nabi. Luk gitu, nih Isa, kitab ente nih Injil, bacain ya, sampaikan itu kepada kaummu. Zabur juga begitu, ya, Taurat juga begitu. Tapi kalau Al-Quran apa? Disampaikannya per ayat, ada yang per surat, ya, tergantung kebutuhannya. Yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Kalau turunnya sekaligus itu dari mana ke mana tuh Al-Quran? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu turunnya sekaligus Al-Quran. Dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad itu secara bertahap, secara berangsur, ya, sesuai dengan peristiwa yang mengiringi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Quran turunkan secara berangsur? Untuk menguatkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kuat hati Nabi, karena dakwahnya berat. Ya, ketika menghadapi tantangan dalam dakwah itu berat, turunkan Al-Quran beberapa ayat sebagai penghibur. Misalnya menjelaskan apa? Dahulu ya, tantangan dakwah yang
dihadapi oleh para pendahulu itu juga sama, berat. Bagaimana Nabi Nuh itu berdakwah, ya, disampaikan. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950, ya kan? Apa tuh kata Allah? Alfus sanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50, jadi 950 tahun. Ya. Itu dakwahnya Nabi Nuh. Ya, usianya juga memang panjang-panjang. Jadi kalau misalnya usia 300 tahun sudah meninggal dunia, masih muda itu dibilangnya, masih muda udah meninggal dunia. Usia 300 tahun. Ya kan? Ada masih kecil 300 tahun itu. Ya, nah kita mah nggak ada. Ya dulu orang dulu juga gede-gede Pak, tinggi-tinggi. Tinggi zaman dulu ya yang usianya ratusan. Nah, kesini ya, apalagi umat Nabi Muhammad SAW itu ya usianya pendek-pendek dan orangnya juga ya segini standar Pak. Orang Indonesia segini lah tingginya lah ya, kira-kira paling tinggi juga 190, ya kan, jarang-jarang rata-rata 170. Ya. Nah, nanti penduduk surga itu berapa tingginya? Penduduk surga itu balik lagi ke zaman dulu Pak, orangnya tinggi-tinggi, ya itu situ naziroan, kira-kira tuh 60 hasta. Hasta tuh segini Pak ya, sekitar setengah meter, ya 60 lah, 60 senti, 60 senti. Jadi berapa meter tuh? 30 meter Pak, kira-kira tingginya, ya. Nah, ini nanti bapak-bapak jadi berubah jadi tinggi-tinggi Pak. Iya kan? Nah, mungkin biar lebih itu Pak, menikmati surganya. Ya nggak kayak gini Pak, nanti suruh berubahnya pasti ya disesuaikan pasti. Ya kan? Kayak orang zaman dulu juga begitu. Baik, jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang ya itu sebagai mukjizat, kita harus pegang itu Pak, dibaca. Jangan cuma jadi pajangan. Agendakan setiap hari itu baca Quran pagi ya dan sore Pak. Di awal hari dan di awal malam. Agendakan itu. Supaya tidak tercatat sebagai al-ghafilin dalam hadis itu, lam yuktab minal ghafilin. Ada beberapa riwayat menyebutkan ya membaca minimal berapa ayat tuh? Minimal 50 ayat. Ya, minimal 50 ayat. Dalam riwayat yang lain minimal 40 ayat atau 30 ayat. Dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain lagi minimal 25 ayat. Nah, yang paling sedikit itu ada riwayat yang lain itu lam yuktab, supaya tidak tercatat sebagai al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Ya, itu berapa? 10 ayat minimal. Itu udah paling sedikit. Ya, sehari itu. Ya, sehari ya minimal apa? Baca Al-Qur'an. Tadi Pak ada yang 50. Ya 10 ayat lah, ambil riwayat yang paling sedikit aja. Ya kan? Biar ringan. Nah, harus diagendakan supaya kita tidak tercatat sebagai orang yang ghafilin, itu orang yang lalai. Nah, para ulama itu biasa ya baca Quran aja ya pagi di awal hari, kemudian di sore hari, di awal malam. Nah, begitu juga zikir kan, ada zikir pagi, zikir petang. Ya, zikir pagi ada zikir petang. Dan itu bisa sambil di mana aja Pak, zikir pagi bisa sambil berangkat kerja, iya. Makanya harus dihafalin itu, namanya wirid itu, wirid pagi itu Pak. Biar apa? Sambil memotoran bisa wirid, ya kan? Bisa zikir. Nah, wirid pagi. Banyak aplikasi di mana? Di handphone, di Android Pak. Wirid pagi. Macam-macamnya lah. Ada al-ma'surat ya. Nah, wirid-wirid yang biasa. Itu kan kalau kita nyari ya ada sendiri kan susah. Ada ulama yang sudah menghimpun ya kan wirid-wirid itu, setiap pagi dibaca ini ya. Sore baca ini. Nah, sama yang dibaca itu sama, cuma redaksinya yang agak berbeda. Tergantung waktu pagi atau sorenya.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat. Syafaat itu kan keselamatan, Pak. Jadi syafaat buat kita ini, buat Nabi Muhammad itu banyak, Pak. Ada syafaat uzma itu yang diberikan oleh Nabi SAW kepada seluruhnya, kepada seluruh umat manusia. Nah, ada namanya syafaat dari amal soleh, itu juga bisa memberikan syafaat. Ada seperti misalnya kita berdoa setelah azan, itu salah satu amal soleh yang bisa memberikan syafaat. Ya, ada syafaat yang secara khusus misalnya Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Ada juga teman, Pak, ya, teman baik nih misalnya, ya, kita di dunia biasa bareng-bareng ngaji, pas di akhirat misalnya kita nggak ngeliat si fulan itu, mana dia. Nah, jadi ya, orang yang biasa sama-sama dalam kebaikan di dunia itu nanti di akhirat itu saling mencari, Pak. Ya, dan itu bisa memberikan syafaat keringanan, artinya kalau misalnya ketika ditemukan dia ada di neraka, itu bisa diselamatkan, diambil oleh Allah, diselamatkan. Karena dia diberikan syafaat. Dari mana itu? Pertemanan yang baik. Nah, sebaliknya pertemanan yang buruk itu teman yang tidak dilandasi oleh keimanan, teman yang ya isinya itu hura-hura aja gitu ya. Nggak ada misalnya saling mengingatkan dalam kebaikannya ya. Pokoknya temennya kulineran aja. Ya, Pak. Makanya kalau punya kumpulan yang suka kulineran ya, Pak, ya ada ininya lah. Paling tidak ada nilai-nilai kebaikannya di situ. Jangan lupa selalu saling mengingatkan. Waktunya sholat ya sholat jamaah, misalkan gitu. Itu namanya pertemanan yang dihubungi, dilandasi oleh keimanan. Ya, ada teman sepedahan misalnya, ya kan? Ya nggak apa-apa, itu kan hobi, teman yang didasari oleh hobi, tapi kemudian harus ada landasan keimanan nggak? Iya, dilandasilah dengan keimanan supaya pertemanan itu menjadi berkah. Ada saling mengingatkannya, waktunya sholat jamaah kan gitu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman yang tidak dilandasi keimanan itu nanti di hari akhir itu mereka saling menuntut, Pak, bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi teman-teman yang dulu di dunia itu akrab, dekat ya kan, tapi tidak dilandasi dengan keimanan, nanti di hari akhir itu aduwwun, mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Orang bertakwa yang imannya, yang pertemanannya itu dilandasi oleh nilai-nilai ketakwaan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, yang berikutnya tentang hidayah dan kesesatan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat fa'usyainahum fahum la yubsirun. Allah di sini fa'usyainahum mengatakan maka kami tutup hati mereka itu. Jadi kalau naudzubillah, kalau sudah ditutup hati ya seseorang itu dari kebenaran, itu tidak akan bisa melihat kebenaran, Pak. Naudzubillah. Kalau sudah ditutup oleh Allah, kalau sudah disesatkan oleh Allah, tidak akan bisa dia mendapatkan petunjuk. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, seperti dalam muqaddimah ceramah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan bisa ada orang yang memberikan petunjuk. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau orang sudah disesatkan, ditutup hatinya, itu sulit menerima kebenaran. Fa'aksyainahum fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat kebenaran itu kalau sudah ditutup ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya hidayah itu adanya di tangan Allah. Dalam genggaman Allah hidayah itu. Ya. Itu terserah Allah, diberikan kepada siapa saja. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Nabi SAW juga tidak bisa memberikan hidayah. Nabi itu hanya bisa menyampaikan risalah saja. Sementara urusan hidayah itu datangnya dari Allah SWT. Itu buktinya pamannya sendiri, Abu Thalib. Dan paman-paman yang lain. Kalau Abu Thalib masih mendukung dakwahnya Nabi. Tapi paman-paman yang lain itu, Abu Lahab itu, ya, walaupun dia senang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dulu waktu Nabi Muhammad lahir, ya kan? Tapi dia nggak beriman akhirnya. Karena merasa terancam dan lain sebagainya, ya. Padahal dulu dia gembira, senang itu lahirnya Nabi.
oh, ponakan saya lahir, Abdullah punya anak, ponakannya kan senang, saking senangnya itu dia bebasin budak. Itu Abu Lahab. Saking senangnya dia bebasin budak. Maka dalam satu riwayat ya, itu mimpinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib dalam riwayat yang ditulis oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa Abu Lahab itu dapat keringanan siksa setiap hari Senin. Ya, setiap hari Senin. Jadi dia disiksa memang karena ya dia kan musyrik. Ya. Tapi mendapat keringanan siksa itu setiap hari Senin. Karena kenapa? Alasannya karena dia dulu gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kegembiraan dia karena sebatas hubungan keluarga. Ya, gembiranya itu karena sebatas hubungan keluarga, karena ponakannya itu yang lahir. Ya. Nah, ya, jadi kalau maulid ya jangan gembiranya saja, harus diikuti dengan kita menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah. Ya. Supaya apa? Supaya maulid kita itu lebih bermakna. Ya. Nah, kita peringati dari tahun ke tahun. Ya. Itu lebih harus ada apa? Kalau dulu orang Arab itu bisa berubah dengan diutusnya Nabi SAW. Ya kan? Yang tadinya tidak punya tidak punya peradaban, orang Arab itu kan terbelakang, tertindas, bangsa yang tidak punya peradaban. Ya boro-boro mau nyerang Persia Romawi, nggak ada itu dalam pikiran mereka tuh orang-orang Arab itu. Ya, tapi kemudian Allah muliakan dengan diutusnya Nabi SAW, sehingga kemudian bisa berperang melawan Romawi Persia, ya kan, dan memenangkan peperangan itu, ya, bahkan menguasainya, dan kemudian melakukan ekspansi dan berkembang. Ya. Nah itu orang Arab tuh yang dilahirkannya Nabi Muhammad di antara mereka, kemudian diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah maka dengan kita juga mengadakan peringatan maulid, ya, ini kan masih musim maulid nih, ya kan? Itu harus membawa pengaruh positif dalam kehidupan, perubahan. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentang takdir, ya, Allah mengatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Laqad haqqal qawlu itu tentang takdir itu. Jadi takdir itu adalah sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum diciptakannya alam semesta. Disebutkan sejak zaman azali. Ada qada, ada qadar, Pak. Ya, para ulama sedikit berbeda pendapat antara definisi qada dan qadar ini. Ada yang mengatakan qada itu adalah takdir ketentuan Allah yang ditulis sebelum ya penciptaan alam semesta, sejak zaman azali, disebutnya zaman apa? Azali. Artinya zaman azali itu sebelum diciptakannya alam semesta. Itu disebut qada. Nah, sementara qadar adalah ketika Allah akan mengeksekusi keputusan itu. Ya. Jadi setiap tahunnya itu kemudian dieksekusi, ya, apa ketentuan Allah itu. Misalnya dalam catatan di Lauhul Mahfuz itu sejak zaman azali, si fulan ini akan meninggal dunia misalnya kan. Nah, kemudian apa? Nanti di setiap tahunnya itu nanti akan di-list nih, ini si fulan meninggal dunia. Ini nanti si fulan ini akan diberikan jodoh, si fulan ini diberikan rezeki tambahan. Si fulan ini nanti naik jabatan nih tahun ini. Si fulan ini nanti gajinya naik ini. Ya. Si udah Deni ini nanti misalnya apa jadi apa direktur misalnya. Nah, itu qada, itu qadar. Ada juga kebalikannya, Pak. Qadar itu yang ditulis sejak zaman azali. Qada itu adalah ketika Allah akan mengeksekusi apa? Ketentuannya yang ditulis sejak zaman azali itu. Nah, yang setiap tahun itu bisa nggak kira-kira berubah itu? Bisa berubah, yang akan diputuskan itu dengan doa. Ya kan disebutkan la yaruddul qadar illa doa. Nah, makanya Pak, ada tafsiran daripada Lailatul Qadar itu adalah malam Al-Qadar itu selain dia malam kemuliaan, artinya selain juga malam apa namanya? Malam Al-Qadar ya itu selain malam kemuliaan, dia juga ditafsirkan sebagai malam ditentukannya takdir Allah yang sudah ditetapkan untuk 1 tahun ke depan. Untuk 1 tahun ke depan. Jadi Allah sudah menetapkan takdir
ya kan, ketentuannya sejak sebelum menciptakan alam semesta. Semua Pak, sampai yang detil-detilnya tuh sudah ada tuh ketentuannya. Saya ya, Ustaz Ahmad Muti akan mengisi ya tafsir keliling di RT 2 ini, Villa Surajaya. Itu sudah ada catatannya Pak, sejak sebelum diciptakannya alam semesta. Ada Pak, semuanya. Gerak-gerik kita itu sampai ketawanya kita akan ngapainnya, itu sudah ada Pak. Catatannya ya. Nah, ketika akan dieksekusi setahun akan datang, itu kapan ditentukannya itu, diputuskannya itu akan misalnya ini akan ya nih jadi nggak di wafatin ya, jadi ini jadi nggak nih dinaikin jabatan ya, jadi ya kan, itu di malam disebut malam Lailatul Qadar ya. Nah makanya malam Lailatul Qadar itu kan kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah itu menurut sebagian ulama. Baik, Bapak Ibu ini dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jam berapa kita nih? Sampai jam 11. Besok kerja ya? Ya terakhir Pak, terakhir. Nah surat Yasin ini mengajarkan bahwa ya hanya Allah yang menurunkan wahyu, mengutus Rasul dan menetapkan jalan yang lurus. Jadi Allah itu Maha Esa dalam segala hal, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya ya. Itu Allah Maha Esa. Dalam rububiyahnya ya Allah menciptakan alam semesta ini ya, Allah menciptakan apa? Alam semesta ini ya Allah sendiri yang menciptakan, itu tidak butuh bantuan yang lain. Ya, tidak ada Tuhan yang lain. Kalau ada Tuhan yang lain nanti kacau alam semestanya, betul nggak Pak? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, kalau di situ di alam semesta itu terdapat apa? Alihah, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti langit dan bumi itu akan hancur. Ya, karena Tuhan ini pengennya siang, Tuhan itu pengennya malam. Ya. Nah, maka Tuhan itu ya logikanya ya satu. Secara logika saja Pak, Tuhan itu ya satu. Logika manusia. Betul nggak Pak? Masuk logika nggak kira-kira? Kalau Tuhannya banyak kan pasti banyak yang diputuskan ya Pak. Namanya Tuhan kan berkuasa. Ya sama juga lah. Logikanya kan misalnya presiden kan satu Pak. Mana presiden dua? Kalau presiden dua namanya matahari kembar. Nanti gimana? Ya, yang ini memutuskan ini, ya pengennya yang satu lagi presidennya memutuskan itu misalnya. Ya, nah, makanya presidennya satu. Yang ada cuma wakil. Wakil tentu tidak seperti presiden. Wakil tugasnya ngegantikan presiden kalau nggak hadir, ya kan gitu. Atau diutus ya dalam keperluan tertentu misalnya, kan begitu. Nah, jangan dimulakan Allah SWT. Jadi ini surat ini memantapkan tentang tauhid ya. Tentang tauhid dari sisi penciptaan alam semesta, penciptaan jin manusia ya, penciptaan makhluk ya kan. Bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Dan Allah juga maha mampu, maha kuasa untuk mengembalikan itu sebagaimana wujudnya yang mula ya. Yang tadinya tidak ada ya kan, kemudian ada, dan Allah mampu untuk meniadakannya atau mengadakannya kembali. Ya kita ini kan nanti bakalan mati ya. Terus kemudian setelah mati kan dikubur kemudian menjadi tanah, dimakan oleh tanah ya. Habislah jasad kita itu. Lalu kemudian hari kiamat datang. Terus semua manusia dibangkitkan itu. Ya. Lalu bagaimana cara dibangkitkannya itu? Itu Allah Maha Kuasa atas segala hal itu. Dan kita nanti akan dibangkitkannya itu utuh kembali Pak, seperti kita seperti ini, seperti kita waktu masih hidup. Ya, dibangkitkannya kembali, kita digiring gitu ya, ke padang mahsyar. Ya, tidak memakai baju. Ya kan, semua ya polos gitu. Tapi tidak ada orang yang kemudian melihat kanan kiri, nggak ada Pak. Ya kan, walaupun di sampingnya ada artis misalnya waktu di dunianya itu
Miss Universe atau nggak ada tuh orang tengok kanan kiri Pak, nggak ada. Walaupun tidak berbusana, tidak ada. Semua sibuk dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Bahkan apa? Anak, bapak itu nggak mikirin Pak. Bapak nggak mikirin anaknya, anak nggak mikirin bapaknya, nggak ada. Ya, semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh beberapa pelajaran apa namanya? Akidah yang kita bisa ambil dari beberapa ayat dari surat Yasin. Adapun yang lainnya sampai jam 9 saja. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa kembali melanjutkan pembahasan. Ya kalaupun ada yang mengulang misalnya pernah dibahas di sini ya mudah-mudahan itu menjadi pengingat lagi buat kita karena manusia itu ya perlu senantiasa untuk diingatkan, ya kan? Walaupun kita pernah belajar. Memang kalau belajar agama itu kadang-kadang mungkin nggak ada yang baru mungkin, ya kan? Bagi bapak-bapak misalnya, udah tahu misalnya. Tapi kadang-kadang kita perlu diingatkan. Nah, dulu saja siapa? Abu Bakar, siapa Umar bin Khattab ketika mendengar Nabi wafat itu nggak terima. Nabi SAW, Rasulullah nggak mungkin wafat. Siapa yang bilang Rasulullah wafat? Udah ngacungin pedang aja, ya kan? Udah ngacungin pedang, nggak terima Rasulullah wafat itu. Soal apa? Rasulullah akan terus hidup, nggak mungkin mati, nggak mungkin meninggal dunia. Lupa ada ayat Al-Quran sudah menyatakan itu. Disampaikanlah oleh Abu Bakar kepada Abu Bakar kan tenang orangnya ya. Sampaikan kepada Umar bin Khattab. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Nah, di situ kan Allah katakan afa immata. Muhammad itu tidak lain melainkan hanya seorang rasul ya. Wa Muhammadun rasul qad khalat min qabli yang sebelumnya diutus para rasul. Ya. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata, apakah ketika dia meninggal dunia atau mati? In qalabtum ala aqabikum, kalian berpaling. Ya. Nah, jadi apa? Artinya apa? Allah sudah menyampaikan itu bahwa Rasulullah itu ya akan meninggal dunia karena manusia. Nah, itu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab sahabat Nabi yang luar biasa. Lupa bahwa itu adalah ada ayat itu. Ya. Nah, kita maka butuh saling mengingatkan, ya kan? Dan kita sudah tahu tapi ya lupa. Kadang perlu diingatkan. Ya, perlu saling mengingatkan. Makanya kita perlu punya teman-teman yang baik, yang soleh itu Pak, perlunya Pak. Teman di sekitar kita tuh harus orang baik. Kenapa? Itu akan menjaga kita tetap istiqomah. Karena yang menjaga kita tetap istiqomah salah satunya adalah lingkungan dan teman yang baik. Kalau nggak ada lingkungan dan teman yang baik, ya nggak ada yang mengingatkan. Jadinya lupa terus, lalai, kemudian tambah jauh dari kebenaran. Nauzubillahi. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang berkah, majelis ilmu yang menjadi ajang untuk kita sama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu ya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairan. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Saya langsung doa ya. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amaka fi mazid ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisa al-arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.